Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Surau Darul Jannah karamakumullah. Alhamdulillah sudah diberikan Allah kepada kita berbagai macam nikmat di pagi ini, sampai kita sekarang selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian tentang sholat, suatu perintah Allah kepada kita untuk terus menerus mengaji atau menuntut ilmu. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman terhormat, pada pertemuan sebelumnya, pada minggu kemarin, ada pertanyaan dari salah seorang jemaah kita tentang air, ya, tentang air. Dan saya janji waktu itu untuk menjelaskan atau menyampaikan saja macam-macam air yang disebut di dalam kitab-kitab fikih yang boleh dipergunakan untuk berwudu, mandi, ya, ketika kita mau sholat. Yang pertama, ma'ul matar. Ma'ul matar. Jadi penyebutnya ma'ul matar, air hujan. Menyebutnya sekali lagi matar, bukan motor. Ini kalau bahasa Arab ini memang agak sensitif. Kalau nan panjang tidak dibaca panjang, atau sebaliknya marobah langsung. Ya, motor hujan, motor pesawat terbang. Nah, beda. Itu satu. Kemudian ma'ul bahri, ya. Ma'ul bahri, bahr, ya, jadi orang Arab membacanya ma'ul bahr. Jadi bahr hanya mati, rohnya dimatikan. Jadi kalau kita sebut ma'ul bahri, nah itu tidak apa-apa. Biasa kita menyebut siapa nama bahri, mungkin maaf ada di antara kita, itu artinya laut. Di Quran sering tuh, ya. Yang laukan al-bahru, itu di surat Al-Kahfi. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbina, itu bahru. Jadi istilah bahru itu untuk yang positif. Tapi kalau sudah dibentuk menjadi banyak, bihar, itu bentuk banyaknya, itu tidak lagi positif. Wa izal bihar fujirat. Jadi enggak disebut air itu, laut itu meluap dengan ungkapan al-bahr, tapi al-bihar, bentuk banyak, ya. Jadi ketika dulu ada
perjalanan laut di zaman Nabi, lalu mereka akan membawa bekal untuk tidak saja untuk minum, tapi juga untuk berwudu. Tapi rupanya kehabisan air. Ya. Lalu mereka coba menggunakan air laut untuk berwudu. Setelah pulang sampai di Makkah, di Madinah, mereka bertanya kepada Nabi, menceritakan bahwa mereka sudah mempergunakan air laut untuk berwudu. Kata Nabi, ya, wal hillu wal tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu. Airnya itu suci, bangkainya halal. Jadi bangkai laut itu halal. Bangkai yang ada di laut itu halal. Ada orang menyimpulkan, pokoknya terdapat bangkai di laut. Bangkai itu kan hewan atau binatang yang mati tanpa disembelih, itu bangkai. Ya, kalau disembelih tidak bangkai. Ya. Lalu ada orang menyimpulkan, kalau begitu terdapat bangkai apa saja di laut halal. Tapi maksudnya bangkai itu ikan. Kenapa? Ikan itu matinya nggak ada yang disembelih kan? Ikan apapun mati nggak ada yang disembelih. Ya, pokoknya nggak diangkat akhirnya mati. Itu maksudnya ya bangkai laut tersebut. Kemudian ma'un nahar, an-nahar, nahrun itu sungai, anhar bentuk banyaknya. Ada banyak tuh, kita ada masjid lagi anhar ya. Itu sungai, air sungai. Kemudian ma'ul bir, air sumur. Bi'run sumur, bentuk banyaknya abiyar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pergi, ya paling tidak pergi umroh lah. Umroh kan ke Madinah, sebagiannya ke Madinah dulu. 12 kilo dari Madinah itu kan mau ke Makkah. Itu kan apa ya? Ihram di satu tempat yang populer di kita kan Bir Ali kan. Bir Ali. Tapi kalau kita cari di situ nggak ada yang Bir Ali, ada Abiyar Ali. Abiyar jadi bentuk banyak dari bi'run. Ya, jadi itu berarti sumur. Ya. Kemudian ma'ul ain, air mata air yang di sumbernya itu. Ya, itu juga termasuk. Kemudian ma'us salj, ya, air salju. Ya, kita di Indonesia kadang-kadang ada juga hujan salju. Di kampung dulu ya kadang-kadang ya pernah bicara ya. Tidak bisa kita tunggu, kebetulan saja. Kemudian ma'un nada, air embun. Kadang itu yang tuh menjadikannya ube. Pagi pergi ke ya apa ujung yang ada di ujung-ujung daun gitu kan. Terhimpun itu banyak, termasuk yang suci lagi mensucikan. Jadi di sini tidak ada disebut umpamanya
Riau yaitu yang mula-mulanya. Kalau kita daerah maaf, kami dulu pernah tinggal di Berok Nipah. Itu air di situ agak ya bercampur air laut, ya, bercampur air laut. Tapi yang jelas dia masih air sumur, jadi tidak dilihat bagaimana rasanya. Kalau di apa ya mungkin sudah saya sampaikan di sebagian tempat kita di Tunggul Hitam namanya, ya di rumah air bersih, alhamdulillah bersih. Dan selama ini kita tetap memakai air sumur sampai sekarang, bersih dan tidak pernah ya, selama ini alhamdulillah belum pernah kering. Cuma ada tetangga dia yang dulu di situ bersih airnya, cuma pernah kering. Lantas diperdalam, didalamkan, wah kuning. Sehingga dibuatnya sumur satu lagi dan tidak sedalam yang bersih sampai sekarang. Ya, jadi kadang-kadang itu nggak dipersoalkan. Ada yang kuning, ada yang apa, maaf di Pekanbaru itu aturan pula tanahnya 4 cincin dibenamkan, itu masih ada kain di bawah tuh, masih ada kain. Jadi mungkin dulu di situ masih ada kayu yang perlu dipotong di bawah. Ya sudah bertahun pun masih ya aromanya masih ada gitu kan, ya aromanya gitu kan. Tapi dia masuk ma'ul bihri istilahnya tadi, termasuk air sumur. Ya ini ya sedikit penjelasan dari pertanyaan selanjutnya tema kita tadi. Ya Bapak dan Ibu-ibu, kita lanjutkan. Ya seperti kita sampaikan, kita tidak ada target harus selesai sekian ya. Ya pada hari Sabtu kemarin kita baru menjelaskan ya pengertian sholat, yang intinya sholat itu suatu ibadah yang banyak bacaan-bacaannya, aqwalun qaul ya banyak bacaan-bacaannya, beragam perbuatannya, gerak-geriknya, ya tapi gerak-gerik yang ada aturannya, ya. Mulai dari takbir, itulah batas awal, ya, lalu pada akhirnya diakhiri dengan salam. Nah, kalau azan itu tidak sholat, qomat pun tidak sholat. Pokoknya yang mulai takbir itu sudah takbir, itulah ya perbuatan pertama dalam sholat. Setelah takbir, itulah bacaan batal zikir-zikir pertama, zikir-zikir setelah sholat, yang nanti akan kita lihat bahwa ternyata ya banyak sekali ragam ya perbuatan, ragam bacaan dalam sholat itu. Insyaallah itulah salah satu kelebihan fikih sunnah, ya, kelebihan Said Sabiq ini, dia menjelaskan semuanya. Sehingga kalaupun kita tidak pilih mana yang akan dipilih, ya bisa saja kita pilih sendiri lah, dipersilakannya. Sehingga pada akhirnya nggak ada istilah, oh itu tidak betul, itu tidak ada istilah. Yang ini Papa baca mana yang, oh ya tidak apa-apa, ibu tidak apa-apa, ikut itu di fikih sunnah ini. Jangan terhormat. Lalu di sini poin pembahasan selanjutnya itu manzilatuha fil Islam. Jadi nampaknya ini masih pengantar kedudukan sholat di dalam Islam. Walis sholati fil Islam manzilatun la ta'miluha manzilatu ayyati pada umum. Jadi kedudukan sholat itu
luar biasa, tidak ada yang menyamainya ibadah yang lain. Itu maka disebut imanuddin, ya. Ada as-sholatu imanuddin, ya. Ya, la yaqumu bi illa bi. Jadi agama kita ini enggak bisa berdiri kalau enggak sholat. Jadi berarti kita orang yang beragama Islam tadi tidak sholat itu tidak benar. Ya. Kata Nabi, Rasul Amri al-Islam. Jadi puncak dari segala sesuatu itu Islam. Wa umuduhu as-salat, tonggaknya itu sholat. Wa zarwatu sanami al-jihadu fi sabilillah. Ya, lalu punuknya itu jihad fi sabilillah. Yang jelas yang diambil di sini tonggak atau tiang dari agama Islam ini adalah salat. Wa hiya awwalu ma aujabahu Allah Ta'ala dengan ibadah. Inilah ibadah yang pertama diwajibkan. Ya. Tawalla ijabah bi khatabati Rasulih lailatul Mi'raj, itu langsung di malam Mi'raj. Ya, Allah langsung berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi wasithah, langsung enggak ada perantara. Qala Anas, furidatis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan usri fi khamsina. Kata Anas ini orang yang paling banyak dengan Nabi, salah seorang sahabat yang paling banyak dengan Nabi. Anas di sini disebutnya Anas saja, tapi maksudnya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Nah, kita ingatkan lagi waktu pertemuan kita yang pertama dulu, Anas bin Malik ini tidak ada hubungan nasabnya dengan Malik bin Anas. Tidak ada hubungan nasabnya. Anas bin Malik ini sahabat Nabi. Malik bin Anas itu jauh setelah Nabi kan di Madinah. Ini Anas bin Malik ini mulai dari Makkah. Ya, jadi kata Anas mulanya sholat itu diwajibkan kepada Nabi di malam Isra. Ya, lailatan usriya bi khamsin, 50 itu yang ya populer dengan 50 waktu separuh kisah. Ya, lalu dikurangi hatta ju'ilat khamsan, sampai 5. Jadi 5 waktu sehari semalam. Semua dunia lalu Allah berfirman kepada Nabi kita, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalu qawlu ladayya wa inna laka bihadzi khamsin. Jadi 50 yang 5 itu sama dengan 50. Jadi enggak usah lagi ada orang yang berpikir kenapa tidak 50 saja. Nah, ini yang 5 ini pun sudah sama dengan 50. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Rawahu Ahmad. Biasanya kalau dalam terjemahkan dibuatnya itu kependekan HR. Hadis riwayat. Ahmad. Si Ahmad bin Hanbal yang kita sebut ada mazhab apa? Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali ini dia. Seperti kita sampaikan, banyak hafalan hadisnya. Ada 1 juta hadis hafal ini. Ahmad ini. Lalu begini ceritanya. Ada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Dawud dan seterusnya. Jadi begini ceritanya. Kalau ini Ahmad dulu. Ahmad ini menulis buku hadis. Di buku hadis. Demikian juga umpamanya Bukhari, Muslim dan seterusnya, mereka menulis buku. Jadi kalau kita baca di buku mereka itu, mereka akan mengatakan begini. Saya
temukan hadis ini dari Sianu. Sianu yang pertama disebutnya itu gurunya tuh. Itu yang gurunya langsung. Guru. Jadi di sini haddatsani fulan. Ya. Qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan, qala haddatsani fulan. Gitu. Dia mengatakan menghadiskan kepada saya Sianu, menghadiskan kepadanya Sianu, menghadiskan kepadanya Sianu. An Abi Hurairah atau an Anas. Jadi itu namanya sanad. Itu namanya sanad. Jadi rangkaian nama. Jadi sanad itu nama-nama orang. Nama-nama orang yang menghubungkan sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi. Kata Ahmad, contoh, karena ini yang pertama ketemu di sini. Saya dengar dari Sianu, gurunya langsung. Ya. Dari Sianu, dari Sianu, dari Sianu, dari Anas. Berarti Anas inilah yang disebut ujung sanad, pangkalnya di bawah, ujungnya di atas. Jadi dari siapa hadis itu? Oh, dari Anas. Ini sanad besar, ujung sanad. Lalu yang menuliskannya ini, yang punya buku itu, itulah yang meriwayatkannya. Jadi berarti hadis riwayat Ahmad, berarti ada bukunya, buku Ahmad ini. Hadis riwayat Bukhari berarti terdapat dalam kitab Bukhari. Hadis riwayat Abu Dawud terdapat dalam kitab Abu Dawud. Begitu nanti seterusnya ketika disebut rawahu, ada kalau bahasa Arabnya rawahu, diriwayatkan. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi tentang sama saja ya, kebaikannya sholat yang 5 waktu dengan yang 50 waktu itu hadis riwayat Ahmad. Kemudian An-Nasa'i, nama-nama orang ya. At-Turmuzi, At-Turmuzi atau Tirmizi, itu aslinya Turmuzi, Tirmizi. Kalau kita Tarmizi, itu kita, itu tidak nama ya, walaupun apa yang sedikit beda. Ini yang aslinya Turmuzi, Tirmizi, tapi berapa ribu nama-nama orang kok enggak, panggilan-panggilan saja tuh ya. Umpamanya Ahmad bin Hanbal, rawahu Ahmad. Ahmad ini nama ya, nama keteknya. Tapi berketiba Minasai tidak nama keteknya. Ya, kesempatan lain kita sebut nama-nama mereka pula. Ya, Turmuzi juga tidak nama kecilnya. Jadi orang Arab macam-macam namanya tuh. Ada namanya laqab, panggilan tuh. Ini beberapa waktu yang lewat kan disebut Masjid Raya itu diberi nama dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu laqab. Jadi di kalangan mereka Al-Minangkabawi mana dia? Atau Minangkabawi mana? Itu laqab. Ya. Makanya ada Padani, orang Padang. Ada yang meninggal tahun 2000. Ahli hadis. Jadi dulu orang Padang, tapi di mana di Padang kok di Makkah meninggalnya. Padani, orang Padang. Ya. Jadi ini laqab. Bagi mereka ada lain kunyah. Bagi orang Arab kunyah masuk bi abid au ummin, suatu kata yang dihubungkannya dengan ayahnya atau ibunya. Mungkin dulu
Tahun sekarang nggak tahu apa masih ada. Tapi dulu ya ada seorang pemuda ya menikah ya dengan pemuda dengan istrinya. Mula-mulanya panggil udah, kalau di Padang kan panggil udah, panggil adik, udah dia. Tapi sudah itu lahir anaknya. Siapa namanya ya, si Fulan atau dikasih saja lah ya, Salman apa dikasih mereka nama Salman, maaf kalau ada nama itu. Lalu istrinya enggak lagi memanggil udah, ayah Salman. Nah, itu lagi. Ini di kampung-kampung masih ada ya, masih ada gitu. Ayah Salman, apa ibu Salman? Ini namanya kunyah. Kalau sudah pakai abu-abu itu, kalau dapat abu, ummi atau ummu, ya. Tapi langsung disebutkan namanya, bukan panggil abi. Sekarang kan panggil abi, panggil abu, panggil abi. Ya, kalau anak saya diajarkannya anak-anaknya manggil abah. Ya, ada yang panggil ayah, ada yang abah. Ya, ini harus disebutkan langsung, dikaitkan langsung, dihubungkan langsung ke namanya. Ya, Abu Salman atau Ummi Salman. Itu bagi mereka apa kita tahu. Panggilan yang populer juga. Ada yang dihubungkan dengan daerah tadi. Tapi ada juga yang dihubungkan dengan profesi. Ya, umpamanya ya, karena kita membaca ini. Tapi kalau dibaca kitab tafsir ada namanya As-Sobuni. Ini tafsir yang populer. Tafsir ayat hukum As-Sobuni. As-Sobuni itu apa itu? Tukang sabun. Jadi bagian keluarga mereka dulu banyak membuat sabun. Ada lagi Al-Haddad. Siapa itu Al-Haddad? Tukang basi. An-Nahas, tukang perak. Az-Zajjaj, kaca, tukang kaca. Ya, jadi itu nanti kita lihat di apa di. Kalau nama-nama tokoh-tokoh itu diam lama-lama, itu hampir tidak kita temukan nama aslinya. Bukhari ya, nama Bukhara. Ya. Muslim tidak itu awal namanya, dan lain-lain ya sebagainya. Jadi ini adalah Ahmad, Nasai, Turmuzi atau Tirmizi. Wahia awal ma yuhasabu alaihi al-abdu. Nah, itu memang sholat itu yang pertama kali diperiksa di hari kiamat ya. Naqala Abdullah ibn Qurat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal ma, ini hadis yang populer itu yang mula-mula dihitung nanti hari kiamat dia adalah as-shalah. Fa'in salahat salah sa'i wa amali, fa'in fasadat sa'i amali. Biasa ini disampaikan ustaz-ustaz kita. Kalau sholatnya sudah betul, bagaimana sholatnya betul? Ya dianggap yang lain tidak perlu diperiksa lagi. Sudah ya mengikuti pada sholatnya. Tapi wa'in fasadat sa'i amali. Jadi sampelnya itu sholat. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya lain. Tapi kalau itu fasadat, sholatnya sudah rusak, berarti yang lain rusak. Jadi itu maka imanuddin tadi yang bisa kita ke lantai 2 itu deh tonggak koranca ya, tapi kalau rusak tonggaknya yang lain ya terpengaruh. Ini Rawahu Tabrani. Nah ini nama juga Tabrani, tapi nama Tabrani bukan nama asli, tapi itu yang populer ya, Tabrani. Wahia akhir wasiatin wa
salihah Rasulullah SAW umat inda mufaraqatul, yaitu yang mula-mula itu akhir pesan Nabi untuk umatnya. Ja'ala yaqulu wa huwa yalfazu anfasul akhirah. Dia masih berkata, bersabda ketika dia menghembus di akhir-akhir nafasnya, anfasul akhirah, nafas-nafasnya yang terakhir. Apa kata Nabi? As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Itu yang dua itu. As-salah, kata Nabi, salat, salat, wa ma malakat aymanukum. Ma malakat aymanukum, apa saja yang dimiliki aymanukum, tangan kamu, tangan kanan kamu. Apa saja yang dimiliki oleh sumpah ayman, sumpah biasanya bersumpah dengan tangan kanan, berjanji ini. Nah, pada akhirnya mamalat aymanukum itu budak. Itu pada akhirnya setelah diproses, pada akhirnya arti mamalakat aymanukum itu budak. Di Quran banyak tuh ya, mamalakat aymanukum. Artinya apa? Jangan berlaku tidak adil kepada budak. Sampai diperhatikan Nabi, ya, sampai diperhatikan Nabi. Kalau kini budak tuh ya mungkin kalau nggak ada di awal budak yang mirip-mirip. Ya, kalau dulu istilahnya pembantu rumah tangga. Tapi kalau kini asisten. Nah, ini asisten. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dosen, ya mulai dari asisten dulu gitulah. Berubah pembantu tuh. Karena dulu kabarnya kan ada cerita waktu masih bandar di Tabingko, ketinggalan pembantu gubernur dari Solo. Waktu itu ceritanya dan ketinggalan pesawat pembantu gubernur. Ya, jadi orang udah tahu sangkutnya pembantu gubernur itu orang biasa. Rupanya pembantu gubernur kan dulu tahun 80-an ya, ada istilah pembantu gubernur per wilayah. Waktu itu cerita orang yang ketinggalan pesawat itu pembantu gubernur di wilayah Solo itu gitu kan. Ya, di wilayah Solo itu. Ya, ini as-salah ini yang dipesan Nabi. Ya. Wahia akhir ma yaqulun din. Oh, ini pula yang tanda-tanda agama ini sudah rusak, berarti ya sholat enggak lagi diajukan orang. Ya. Fa in doa din kullu qala Rasulullah. Natan kudunna orang Islam urwatul urwah fa kama qadat urwah syafaat talihan wa fa awal kunna nafdal al-hakam wa akhirun as-salah al-hukm. Jadi ini menunjukkan memang salah sejalan dengan tadi. Ya, yang mula-mulanya difardukan sholat, yang mula-mula dihisab nanti sholat, yang akhirnya juga pertanda agama ini juga sudah rusak, berarti sholat ketika tidak lagi ya didirikan orang. Nah, ini rawahu Ibnu Hibban. Nah, Ibnu Hibban pula namanya. Jadi ahli hadis ini banyak nanti. Ibnu Hibban. Jadi diriwayatkan Ibnu Hibban. Berarti ada bukunya, bisa dirujuk ke bukunya nanti. Ya, bisa dirujuk ke bukunya. Ya, dan barangkali sampai di sini dulu apa kita. Ya. Cuma sedikit diapakan. Ya, supaya ini ada istilah hadis sahih, hadis yang bagus, tapi ada istilah hadis dhaif, hadis yang lemah. Tadi kan sudah kita coba. Jadi hadis sahih, hadis dhaif itu tergantung kepada orang-orang yang kita sebut tadi. Contohnya si Anu, umpamanya ya Ibnu Hibban ini
mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari si anu mendengar dari situ sampai ke sahabat. Jadi orang-orangnya ini rupanya ada di antaranya terkabar yang si anu itu dulu mantan pencilok. Disadarnya, oh ini menjadi cacat nih. Luar biasa sebenarnya ya. Ada anak-anak kita ke hadisnya, tidak tahu kerja beratnya. Itu karajo bukan mencari kelebihan orang saja, mencari cacat orang. Itu bisa dilacak. Ini tuh namanya terjemahan kitab-kitab terjemah orang. Mujalladat berjilid-jilid. Si anu itu, sehingga pada akhirnya maka berbeda-beda. Ada lo kadang-kadang saya, bapak itu mendengarnya dari si fulan. Cerita orang bilo mereka masuk. Nah, adanya masuk. Hidupnya berbeda. Inyo hidup tahun 90 umpamanya. Atau inyo hidup tahun 200. Lalu gurunya itu tahun 2000, tahun 250-an. Tak adanya masuk doa. Pada akhirnya berpengaruh kepada penilaian hadisnya itu. Bahkan orang itu sampai ke apa contohnya? Aduh, saya butuh. Ini pernah nampak orang makan kacang sambil takam. Di dalam ilmu hadis itu diceritakan orang pada akhirnya membuat hadisnya itu ada sahih, terpertahankan semuanya. Ada dhaif itu nanti arti dhaif itu lemah, bermacam-macam pula, lebih bermacam nama yang dhaif itu. Ada loh hadisnya itu munqati, terputus. Si anu itu mendengar dari si anu, padahal loncat saja. Si anu mendengar dari si anu. Si anu itu hidupnya di tahun 200. Lalu ini mendengar dari si anu yang hidupnya tahun 50. Nah, ada mereka bersuruh mengikuti namanya terputus. Bahkan pada akhirnya ada hadis maudhu', hadis palsu. Nah, ada bahasa di kitab-kitab hadis, tapi kacanya hadis. Jadi itu makanya beragam-ragam ya pendapat itu. Tapi bisa saja umpamanya apa meriwayatkan hadis, ya Pak Haji meriwayatkan hadis dari orang yang tahunya cacat seseorang itu. Tapi Pak Haji mendengar dari orang yang saya baca itu tidak pernah basudinya cacatnya. Berbeda juga pada akhirnya penilaian orang. Jadi pada akhirnya kita sebut berbeda. Berbedanya itu beragam saja Pak. Beragam, bukan bertentangan. Istilahnya tanawwu, beragam saja lah. Kalau beragam berarti bisa lah, mau yang ini silakan, mau yang ini silakan. Tapi kalau bertentangan, oh iyalah, mana agonya gitu kan. Nah, kita upayakan kita di situ nanti yang melihat perbedaan itu dengan keragaman, bukan bertentangan. Gitu kan. Nah, ini barangkali ya Bapak dan masih panjang ceritanya, tapi mungkin di pertemuan selanjutnya kita kalau tadi itu kan menyuruh kita melaksanakan sholat. Kalau ini hukum meninggalkan sholat pula tahun ya pertemuan selanjutnya hukum tarkis sholat. Belum ke prakteknya, ke perkataan dan perbuatannya belum. Ini masih pengantar nampaknya hukum tarkis sholat.
hukum meninggalkan sholat itu pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Mungkin ada pertanyaan. Ayo. Ya. Waalaikumsalam. Tentang sholat tahiyatul masjid ya kan. Aduh, dua itu yang Abdul dulu Pak Ustaz bilang gini kan, itu ada juga hadisnya cuman apa yang kan ada. Nah tahiyatul masjid itu ada orang lahajan, dia langsung sholat. Ada yang bilang sebelum ajar. Karena Nabi pernah waktu khutbah Jumat lagi khutbah aja suruh sholat dulu ya gitu. Jadi yang Abdulnya yang kalau orang lagi ajar itu misalnya aku kadang-kadang barunya depan kantor aku kajian. Ajar, itu bukan lagi ajar. Yang Abdul itu yang Nah, jadi mungkin jelas pertanyaan Pak Haji. Ini soal tahiyatul masjid, ini tidak ragukan lagi soal kedudukannya. Memang perlu kita sholat tahiyatul masjid. Cuma, kalau kita datang, pas kita datang orang sedang azan, ya orang sedang azan, mana? Apa kita langsung tahiyatul masjid atau azan dulu atau dengar azan? Nah, di hadis nggak ada penjelasan itu, tapi pemahaman lagi. Ketika ya, tapi nggak hafal teks hadisnya. Ketika di satu kali Nabi menyebut bagusnya tukang azan itu, muazin itu bagus, banyak, kalau bahasa Jawanya biasanya banyak pahalanya gitu. Itu bagaimana kami enggak azan, enggak azan ini? Tentu rugilah kami, tinggallah kami. Kata Nabi, kalau azan baca apa yang dibaca muazin itu akan sama jadinya. Ya, apa yang dibacanya illal hayya 'alal tayyib, kecuali dua hayya. Nah, itu tidak dibaca apa yang dibaca oleh muazin itu. Hayya 'alal tayyib, dua hayya itu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau itu dibaca oleh muazin, maka si pendengar membaca la haula wala quwata illa billah. Jadi artinya ada kesempatan menyamai muazin. Nah, ketika kita masuk masjid ada dua, mendengarkan azan dan membaca apa yang dibacakan muazin itu, atau sholat. Nah, jadi ini pemahaman kita lagi, ya, pemahaman kita. Kecuali ketika khatib naik mimbar. Tapi kalau umpamanya azan, berarti kita, ya, ini menurut saya dan pendapat saya, Pak, ya, ikuti dulu, dengar dulu azan itu, dan kita baca apa yang dibaca muazin illal hayya 'alal tayyib tadi, ya. Baru sudah itu kita sholat tahiyatul masjid. Atau ya, paling tidak kalau cepat, kami yang laki-laki, ya, ibu-ibu kan tidak pernah sholat Jumat, ya, kecuali mungkin sampailah khutbah pertama dia duduk. Makanya mungkin ibu-ibu, sebagian ibu tidak pernah mencari mimbar. Itu ada tempat duduk di mimbar tentu. Ada tempat duduk di mimbar. Itu gunanya itu tuh. Selesai bapak atau khatib itu berkhutbah pertama,
duduk dia di apa itu, duduk sebentar. Sebentarnya itu berapa lama nggak boleh disebut hadis lagi. Tapi dalam fikih disebut kadarnya, jadi dia lagi kadar membaca surat Al-Ikhlas. Nah, kadar membaca surat Al-Ikhlas baru dia melanjutkan khutbah sekali lagi. Setelah itu baru qamat atau iqamah untuk sholat Jumat 2 rakaat. Jadi ketika kita masuk, ya kalau hari Jumat, karena memang tegasnya Nabi menyuruh orang yang masuk terlambat itu untuk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi bisa juga kita jadikan alasan untuk kalau hari Jumat orang sedang azan langsung saja sholat, mengingat adanya eratnya kaitan antara khutbah dengan sholat, lebih erat daripada azan, bahkan ada orang menyebut, nanti akan kita temukan bahwa ya kenapa rakaat sholat Jumat itu 2? Ya karena sudah ada dua khutbah itu. Jadi ya menurut saya kira di luar hari Jumat, ketika kita masuk masjid dan muazin sedang azan, kita tunggu, kita ikuti dia azan sampai setelah azan kita pun sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau pada hari Jumat, ya kecuali pada hari Jumat ketika azan kita masuk sedang azan, kita langsung tahiyatul masjid supaya bisa mengikuti ya khutbah seorang khatib itu. Saya kira itu ya pada ibu mungkin sebagian kita akan ada yang mengikuti apa ini ya, mengikuti upacara ya, sebagian di IKN kan, sebagian di walaupun ramai, sangat ramai tentang urusan upacara di IKN sampai kepada ya mulanya membuka ya putra putri kita ya tidak tahu kita apa memang diwajibkan atau tidak. Yang jelas jadi kita tetap tidak membuka jilbab, membuka penutup kepalanya sehingga menjadi heboh ya. Tapi sudah kembali kepada yang semula. Namun belum habis pembicaraannya. Ya, dari pengajian kita hari ini sampai di sini insyaallah. Untuk selanjutnya kita ke hukum tarkis sholat, hukum meninggalkan sholat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulat ceramah Ustaz Dr. Profesor Subhan Lubis. Semoga bermanfaat bagi kita.